Halo kakak, terima kasih banyak ya sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas sebuah kisah horor yang diceritakan oleh orang terdekat saya, di mana kisah horor tersebut tidak dialami oleh dia sendiri, melainkan dialami oleh salah satu rekannya. Cerita yang saya dengar tersebut sangat-sangat menyeramkan, sehingga menurut saya kakak-kakak semua di sini harus mengetahui cerita ini. Oh iya kakak, karena diminta untuk tidak menyebutkan nama asli dari keluarga yang mengalami langsung kejadian ini, jadi untuk semua nama di cerita ini saya samarkan ya kakak untuk menjaga privasi. Oke kakak, mari sama-sama kita bahas sesingkat-singkatnya tentang kisah horor yang dialami oleh keluarga Sri. Nah, sebelum kita masuk ke kisah horor yang dialami oleh keluarga Sri, di sini saya akan menjelaskan secara singkat background dari keluarga Sri ya kakak. Jadi kakak, Sri sendiri adalah anak tunggal yang lahir pada 18 September 1995 dari seorang ayah bernama Agus yang bekerja sebagai seorang petani dan ibu bernama Mirawati yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Keluarga Sri sendiri tinggal di sebuah desa terpencil yang ada di Kebumen, Jawa Tengah. Bertahun-tahun hidup di tempat kelahirannya dengan damai dan aman pada saat berusia 28 tahun, tepatnya pada tahun 2023, Sri yang saat itu bekerja sebagai seorang staf keuangan di salah satu perusahaan yang ada di Semarang, karena memiliki tabungan yang cukup dari hasil bekerja, memutuskan untuk membeli sebuah rumah tua di pinggiran kota Semarang dan mengajak kedua orang tuanya untuk tinggal di sana. Rumah tersebut tampak sempurna dan nyaman dengan 3 kamar dan 1 kamar mandi. Meskipun rumah itu jauh dari pemukiman warga, Sri dan keluarganya tidak terlalu memikirkannya. Singkat cerita, pada bulan Juni 2023, pindahlah mereka ke rumah tersebut. Saat pindah ke rumah itulah, Sri dan kedua orang tuanya mulai mengalami kejadian-kejadian horor. Yang mana hari pertama saat menempati rumah itu, di mana Sri tidur di kamar utama rumah tersebut dan kedua orang tuanya tidur di kamar kedua yang ada di ruang tamu, sementara untuk kamar ketiga yang berada di dekat dapur dikosongkan oleh Sri untuk dijadikan kamar tamu. Malam pertama tinggal di rumah itu, semuanya berjalan lancar berdasarkan apa yang dirasakan oleh Sri. Tetapi keesokan paginya, ibunya yaitu Bu Mirawati bercerita bahwa pada tengah malam saat ia pergi ke dapur untuk mengambil air minum, ia melihat sosok seorang wanita tua berdiri di pojok dapur dekat kamar mandi. Karena keadaan Bu Mirawati setengah mengantuk, ia menganggap bahwa ia hanya salah lihat dan kembali ke kamar untuk tidur. Sri dan ayahnya yang mengetahui hal tersebut mencoba mengabaikan cerita Bu Mirawati dengan terlihat tidak takut dan tenang. Tetapi setelah cerita Bu Mirawati tersebut, kejadian-kejadian mistis mulai terjadi, di mana barang-barang mereka mulai berpindah tempat sendiri, terdengar suara langkah kaki di malam hari, dan ada bau anyir yang sangat menyengat muncul tanpa sebab. Kejadian-kejadian mistis terus terjadi, di mana setelah 2 minggu tinggal di rumah tersebut, Sri mulai merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Yang mana setiap malam saat sedang berada di kamarnya, ia mendengar suara-suara misterius dari balik tembok kamarnya. Suara tersebut seperti seseorang yang sedang menangis. Karena beberapa kali mengalami hal tersebut, di suatu malam, Sri memberanikan diri untuk menempelkan telinganya ke tembok yang ada di kamarnya, dan saat itu ia dengan jelas dapat mendengar suara perempuan dengan nafas yang berat, kemudian setelah itu menangis. Tak lama setelah kejadian yang dialami oleh Sri di malam itu, 2 hari kemudian ayahnya yaitu Pak Agus menemukan tulisan aneh, di mana saat itu tengah malam ia sedang berada di dapur, dan ketika ia masuk ke dalam kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi, di balik pintu kamar mandi tersebut ia melihat coretan tulisan yang tidak jelas. Dan ketika diperhatikan oleh Pak Agus, coretan tersebut bertuliskan, "Aku isih ning kene." yang berarti aku masih di sini. Pak Agus yang menemukan tulisan tersebut langsung memberitahukan hal tersebut kepada Sri dan istrinya, dan istrinya yang mengetahui hal tersebut langsung mengatakan kepada Sri, "Apa kita pulang dulu Ndok ke rumah yang ada di kampung?" Sri yang mendengar hal tersebut mengatakan, "Enggak Bu, ini rumah saya."
kita harus tinggal di sini karena ini rumah kita. Nah, sejak menemukan tulisan tersebut, gangguan-gangguan horor semakin sering terjadi, di mana Bu Mirawati melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau pintu kamar mandi sering terbuka dan tertutup sendiri, lampu kamar mandi juga sering berkedip-kedip, dan sesekali mendengar suara teriakan perempuan saat tengah malam. Tidak hanya Bu Mirawati, suaminya yaitu Pak Agus juga kembali mengalami kejadian mistis, di mana Pak Agus yang saat itu terbangun tengah malam tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di ruang tamu, dan saat ia mengintip keluar kamarnya, Pak Agus melihat sosok perempuan dengan muka yang sangat menyeramkan, rambut yang sangat panjang, dan menggunakan gaun berwarna putih kusam yang sedang berjalan menuju ke kamar Sri. Pak Agus yang melihat sosok perempuan tersebut langsung memanggilnya. Wanita itu menoleh dan memperlihatkan wajahnya yang hancur dengan mata hitam yang kosong. Pak Agus yang melihat penampakan tersebut langsung berteriak, yang mana hal itu membuat Bu Mirawati dan juga Sri terbangun. Bu Mirawati dan Sri yang terbangun langsung menghampiri Pak Agus dan mencoba menenangkan Pak Agus sembari bertanya ada apa. Pak Agus yang masih dalam keadaan syok mengatakan dengan nada terbata-bata bahwa ia baru selesai melihat sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan. Besokan harinya, Sri dan kedua orang tuanya yang sudah tidak tahan dengan semua teror mistis yang ada di rumah tersebut mencari informasi terkait rumah itu. Dan dari hasil bertanya-tanya kepada warga sekitar, mereka mengetahui sebuah fakta yang sangat mengejutkan bahwa rumah tersebut dulunya dihuni oleh seorang perempuan bernama Satima yang mengalami gangguan jiwa dan dikurung oleh suami dan anaknya di kamar mandi yang ada di rumah tersebut. Satima meninggal di rumah itu dan arwahnya dipercaya masih bergentayangan. Sri dan kedua orang tuanya yang mengetahui hal tersebut langsung mengadakan pengajian di rumah itu untuk mengenang arwah Bu Satima. Dan saat sedang menggelar pengajian, Sri yang sedang mencuci piring di dapur sendirian tiba-tiba dikagetkan dengan bayangan seorang perempuan yang dipercaya adalah Bu Satima yang sedang berada di belakang Sri. Dan saat Sri menoleh ke belakang, ia melihat Bu Satima sedang melihat ke arahnya sambil tertawa kecil dengan wajah yang penuh luka. Sri yang saat itu sedang memegang piring kaget, dan piring yang sedang dipegang oleh Sri jatuh dan pecah. Setelah kejadian tersebut, gangguan-gangguan semakin memanas, di mana Bu Mirawati sering melihat sosok kuntilanak yang dipercaya adalah sosok Bu Satima, dan Pak Agus mulai sering mengalami mimpi buruk, di mana dalam mimpi tersebut ia bertemu dengan sosok Bu Satima yang masih hidup dengan tangan terikat ke sebuah keran air di dalam kamar mandi. Di mimpi tersebut juga Pak Agus melihat Bu Satima sedang memberontak, yang kemudian membuat tangannya yang sedang terikat terluka dan mengeluarkan cairan merah sampai Bu Satima kehilangan nyawanya di dalam kamar mandi tersebut akibat banyak kehilangan cairan merah. Mimpi tersebut langsung diceritakan kepada Sri dan istrinya, dan untuk kedua kalinya ibunya yaitu Bu Mirawati meminta Sri untuk pindah, tetapi Sri tetap kekeh untuk tinggal di rumah itu karena rumah tersebut adalah hasil jerih payahnya selama ini. Singkat cerita, kejadian horor yang dialami oleh Sri dan orang tuanya sampai pada puncaknya, di mana malam itu Sri dan orang tuanya yang sedang berbicara di ruang tamu dikejutkan dengan suara pintu kamar mandi yang terbuka dan tertutup sendiri. Lampu di rumah tersebut juga ikut berkedip, dan dalam kepanikan mereka mencoba berlari keluar, tetapi pintu depan yang ada di rumah itu terkunci dan tidak bisa dibuka. Akhirnya dengan nekat Pak Agus memecahkan jendela dan membantu Sri dan Bu Mirawati keluar dari rumah itu. Begitu mereka berada di luar rumah, terdengar suara tertawa yang sangat panjang dari dalam rumah, dan seluruh rumah berguncang seperti ada gempa. Dari luar rumah, mereka bertiga melihat penampakan kuntilanak yang sangat jelas, seolah-olah sosok tersebut sengaja memperlihatkan wujudnya kepada Sri dan kedua orang tuanya. Malam itu adalah malam yang sangat mengerikan yang pernah dialami oleh Sri dan kedua orang tuanya. Malam itu mereka tidak masuk kembali ke rumah, melainkan langsung pergi ke pemukiman warga terdekat untuk minta tolong. Keesokan harinya mereka kembali ke rumah itu untuk membereskan barang-barang mereka, dan setelah tinggal kurang lebih 4 bulan, Sri dan kedua orang tuanya pergi meninggalkan
rumah tersebut. Berdasarkan cerita yang saya dapatkan, bahwa rumah tersebut sampai saat ini masih menjadi milik Sri dan masih berdiri kokoh tetapi terbengkalai dengan ditumbuhi oleh semak belukar di sekitar rumah tersebut. Oh iya kakak, saat ini Sri sudah berkeluarga, ia menikah dan memiliki 2 orang anak perempuan, yang mana Sri dan keluarga kecilnya serta kedua orang tuanya saat ini tinggal di rumah orang tuanya yang berada di salah satu desa terpencil yang ada di Kebumen. Nah, itu tadi kakak pembahasan singkat tentang kisah horor yang dialami oleh Sri dan kedua orang tuanya. Bagaimana menurut kalian kakak? Kalau kakak pengen saya bahas kasus kriminal, kisah horor atau apa saja yang saat ini sedang viral, kakak bisa komen di bawah request pembahasan menarik apa yang bisa saya bahas di video selanjutnya. See you!